Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan melanjutkan tentang anuitas ya. Anuitas ini berbeda dengan bunga majemuk. Nah, ini contohnya nih, bedanya di sini. Kalau di anuitas ini angsurannya ini sudah flat segini ya. Flat gitu. Nanti yang berbeda adalah di bunganya dan di pokok. Dan yang perlu kita tahu, jadi setiap pembayaran angsuran itu bukan berarti kita membayar pinjaman ya. Misalnya di angsuran pertama nih, kan kita bayar 270.000 ya. Nah itu kita tuh baru bayar cuman pokoknya aja 160. Jadi 5 juta dikurangi 160. Nah ini utang kita masih 4.800.000-an. Bunga itu sesuatu yang memang harus dibayar gitu loh. Jadi ini bukan akad akad hutangnya. Itu memang bunga yang akan dibayarkan atau keuntungannya si bank tersebut ya. Nah, anuitas ini sering banget dipakainya buat gimana di perbankan ya. Di bagian keuangan, cicilan KPR ya, pembayaran obligasi, atau kredit di bank itu menggunakan anuitas gitu. Jadi angsurannya sudah diketahui flat, tapi sebenarnya ini kalau kita lihat bunganya itu memang menurun karena memang sisa pinjamannya juga berkurang, tapi kalau pokoknya malah naik kayak gitu ya. Ini ada hubungannya ya, betul ada hubungannya. Jadi antara pokok dan bunga ini dijumlahkan hasilnya adalah angsuran. Sehingga angsurannya itu tetap segini, yang berubah adalah pokok dan bunga gitu ya. Makanya nanti di anuitas kita punya hitungan seperti itu. Nah, kalau misalnya tadi hitungannya berarti apa? Anuitas sama dengan tadi pokoknya ditambah besar bunganya ya, angsuran pokok dan bunganya berapa, itu adalah anuitasnya. Nah, untuk menghitung anuitas sendiri itu sebenarnya sudah ada juga ini tabungan hitungannya ya, yaitu B itu adalah tadi suku bunga, M itu adalah modal besar pinjamannya ya, atau harga, kalau KPR berarti harga KPR-nya berapa, lalu 1 ditambah B-nya juga suku bunganya pangkatin dengan N itu adalah lamanya pinjamnya ya. Kalau dia bayar per bulan ya berarti berapa bulan gitu ya. Karena kalau suku bunganya belum per bulan dibikin per bulan dulu ya. Lalu sini 1 tambah B juga pangkatnya pangkat N, lalu kurangi di sini 1 ya. Nah, hasil anuitas ini adalah yang tadi barusan ini nih ya. Ini hasil anuitasnya 270. Ini adalah anuitasnya ya. Berarti nanti kira-kira berapa ya? Sebenarnya kita bayar berapa sih ke sininya gitu ya. Kalau pengen tahu total berapa yang kita bayar ya, kita hitung aja anuitas dikali berapa lama kita minjem. Misalnya angsuran tuh buat 1 tahun 12 bulan. Ya tinggal kita kalikan 12, itu adalah uang total yang kita bayarkan ya. Seperti tadi kita ngitung ini ya, nah ini misalnya tadi kita hitung modalnya 100 juta kalau di bunga majemuk. Ini mau dipinjamnya selama 3 tahun, berapa bayarnya? Bayarnya adalah 136 sebenarnya gitu ya. Untuk masalah berapa per bulan tinggal dibagi aja kayak gitu ya. Seperti itu. Ini juga sama, cuma bedanya dia pokok sama bunga itu dia dipisah gitu ya untuk perhitungannya. Seperti itu. Jadi kalau kita pengen tahu berapa total nanti ya anuitasnya kita kalikan dengan berapa lama kita bayar gitu ya. Nah, berikutnya terus apakah ada hubungan antara itu dengan itu? Ya ada hubungannya. Jadi jadi tergantung nih kita mau ngitung yang mana dulu. Kita mau ngitung AN dulu atau BN, anuitas ya, apa yang mau kita hitung nih. Jadi kita bisa menghitung beberapa sisi sehingga kita juga misalnya kalau kita ngitung A sama B berarti kita nggak perlu ngitung anuitas besarnya. Kalau kita menghitung anuitas terus kita hitung BN berarti kita nggak usah ngitung A kecil N-nya karena bisa sambil dikurang gitu ya. Jadi kita tinggal kurang aja, misalnya kita pengen tahu AN-nya berapa ya. Ya udah BN
A dikurangi BN gitu ya. Tinggal A besar, anuitasnya dikurangi sama si bunganya di angsuran tersebut gitu. Bisa salah satu gitu ya, ngitungnya nggak masalah. Terus bagaimana kita kalau mau menghitung BN dan AN gitu ya tadi cara ngitungnya. Baik, kalau misalnya bunga itu hitungannya adalah 1 plus B ya, pangkat N dikurangi 1. N itu berarti ya lamanya peminjaman ya, dikurangi 1. Misalnya dia udah angsuran keberapa nih, angsuran pertama, berarti 1 dikurangi 1 0. Berarti ini kan gak ada yang depannya ya, karena pangkat 0 itu ya 1. Ini B dikali M, lalu dikurangi nilai anuitasnya ditambah anuitasnya berapa ya. Nah kalau misalnya dia B1 angsuran pertama, ini kan udah jelas gak ada nih ya, ini gak ada. Berarti cuman B kali M dikurangi A tambah A. Nah ini kan juga habis ya. Berarti cicilan pertama memang bunganya cukup B dikali M aja. Suku bunganya berapa dikali total peminjamannya berapa gitu ya. Itu langsung situ. Tapi untuk berikutnya ya kita gunakan rumus yang di atas itu. Kayak gitu. Ini dihitung dulu ya, jangan langsung ditambah sama A. Ini dihitung dulu berapa baru tambah A-nya di belakang gitu ya. Nah, kalau untuk yang A kecil AN berarti 1 plus B pangkat N dikurangi 1, mirip kayak tadi ya rumusnya. Cuma bedanya di sini A dikurangi BM gitu. Kalau misalnya dia di angsuran pertama berarti gimana? Berarti ini ada nggak ada ya. Jadi tinggal si A dikurangi sama B kali M. B kali M itu tadi sebenarnya adalah rumus untuk B1 ya. Jadi sama aja, ini kita tinggal kurangin aja ya. Jadi kalau kita sudah dapat B1 sama A1 tidak perlu kita hitung secara itu, langsung aja anuitas dikurangi bunganya gitu ya. Nanti kita akan ajarkan dengan menggunakan Excel lebih mudah lagi. Nah sekarang berapa sisa hutangnya? Nah itu kita harus ngitung. Jadi M berikutnya adalah M sisa hutang, bukan dari yang paling awal lagi. Yaitu misalnya kalau minjem 10 juta ya berarti dikurangi kayak tadi. Berarti M yang berikut yang mana? Yang ini ya. Ini adalah M yang berikutnya, si MN tersebut ya, itu yang kita hitung gitu. Nah berarti MN-nya atau sisa hutangnya, kalau memang cuma mau ngitung sisa hutang ya bisa pakai rumus ini gitu ya. Kalau ngitungnya langsung to the point. Tapi kalau misalnya kamu bikin tabel seperti ini ya, pengen tahu sisa hutangnya ya tinggal dikurangin aja ya, 5 juta dikurangi pokoknya. Tapi kalau mau ngitungnya secara tunggal, maksudnya ngitung sendiri dia aja, yang ditanya cuma dia doang, berapa sisa hutangnya di periode ini gitu ya. Ya bisa langsung dihitung 1 plus B pangkat N lalu M dikurangi A per B ditambah A per B gitu ya. Nah seperti itu. Untuk prakteknya kita bisa langsung coba nih ya, contoh soal. Oke, contoh soalnya. Oke, misalnya diketahuinya ini untuk anuitas, misalnya dia itu minjemnya 800 juta ya, akan dilunasi ya. Ini berarti M pertamanya akan dilunasi selama 4 anuitas. Oh ya, di sini itu anuitas dalam arti berapa kali cicilan gitu ya. Di sini anuitasnya N-nya adalah 4 kali cicilan ya, berarti 4 kali anuitas. Nah jika suku bunganya itu per bulan 4%, dia bayar berarti per bulan ini ya cicilnya, dengan pembayarannya itu per bulan ya. Berapa besar anuitas ya? Pembayarannya dilakukan setelah 1 bulan ya, setelah 1 bulan baru dibayar. Berapakah anuitasnya? Kalau cuma ditanyakan berapa anuitasnya. Kalau ditanya cuma anuitas ya kita langsung to the point aja ke anuitasnya ya. Itu tadi rumusnya BM, B dikali M, 1 plus B pangkat N, lalu di sini 1 plus B lagi pangkat N dikurangi 1. B-nya 4%, berarti
0,04 kita kalikan nanti dengan 800 juta gitu. Berapa hasilnya? Lalu 1 ditambah 4%, 0,04 juga. Pangkatnya pangkat berapa lama? 4. Ya, ini juga sama, 1 tambah 0,04, pangkatnya juga pangkat 4, lalu dikurangi 1 gitu ya. Berapa nih kira-kira 4% dari 800 juta? Yaitu berapa? 4 kali 8 aja, 32 ya. 32, 0 dihilangin 2, berarti 32 juta ya. Masih ada 32 juta. Lalu 1,04 pangkat 4, 1,04 pangkat 4 dikurangi 1. Nah, kita bisa pakai bantuan Excel tadi juga bisa ya. Nah, tadi. Nah, di sini 1,04 pangkat berapa? Pangkat 4 ya mintanya ya. Berapa hasilnya? Itu 1,16. Nah, jadi saya di sini aja ya, berarti anuitasnya 32 dikali 1,1685 gitu ya. Nah ini dikurangi 1, berarti tinggal 0,1698586. Nah, ini dikali berapa? Dikali 32 juta ya. Ini dikali 32 juta. Nolnya ada 6. Nah, hasilnya segitu tuh dia ya. Hasilnya segitu. Lalu setelah dikali dia dibagi. Dibaginya oleh berapa? Dibagi oleh ini dikurangi 1 ya. Nah, dibagi 0, hasilnya berapa? Hasilnya segitu. 220392036,3 ya. Berapa nih? 220 juta anuitas. Sekali anuitas 220 juta. Masya Allah, besar ya. Nah, segitu kira-kira anuitasnya ya. Ada yang mau meminjam ya silakan pinjam ya, segitu hutangnya. Seperti itu untuk menghitung anuitasnya, berapa kali cicilan. Kebayang ya? 220 kali 4. Nah, itu yang akan dia bayar. Nah, ini biar saya kasih perjelas lagi. Nah, gimana ini maksudnya sih? Kita anggap 220 juta aja biar gampang hitungnya. Jadi di angsuran pertama ya, misalnya angsuran pertama nih, dia bayar totalnya 220 juta ya kan. Nah, itu bunga sama itunya ada di situ, tapi totalnya dia bayar 220 juta gitu. Cicilan kedua juga sama 220 juta. Cicilan ketiga juga sama 220 juta misalnya ya. Kita gampangnya yang belakangnya tadi nggak usah kita hitung. Nah, jadi total dia bayar berapa? 880 juta gitu. Untuk masalah bunganya berapa ya kamu tadi hitung, tinggal yang pertama tadi. Bunga dikali itu ya. Untuk mendapatkan bunganya aja kan B1 itu kita langsung B kali M. Kalau untuk yang pertama berarti berapa? 4% dikali 800 tadi 32 juta ya. Nah, ini misal kalau ini bunganya berarti 32 juta yang baru kebayar secara bunganya. Berarti anuitas pokoknya berapa? Bukan anuitas, sorry. Angsuran pokok ya, atau A. A1-nya berarti berapa? Tinggal kurangin aja, 220 dikurangi 32. Berarti hasilnya berapa? 188 juta ya. Nah, itu angsuran pokoknya. Berarti kalau ditanya berapa sisa pinjamannya, ini kan angsurannya ya. Ini angsurannya.
Nah, ini angsurannya ya. Berarti berapa sisa pinjamannya? Sisa pinjamannya bukan yang tadinya 800 juta dikurangi 220 tapi dikurangi 188 ya. Jadi 800 dikurangi 188 itu sisa pinjaman di angsuran pertama. Berapa nih? 612 juta. Jadi kalau kamu misalnya mandek di bulan pertama yang kamu bayar tuh utang kamu masih 612 kayak gitu ya. Jadi bunganya itu nggak masuk hitungan. Nah, berikutnya apakah bunganya 32 juta lagi? Enggak, ngitungnya nggak gitu ya. Ngitungnya bagaimana nanti saya jelaskan di video berikutnya dengan bantuan menggunakan Excel. Ini kurang lebih hitungan-hitungannya aja secara langsung to the point. Pertanyaannya anuitas, langsung kita ngitung anuitas ya. Kalau dia misalnya nanya bunga ya beda lagi gitu ya. Ini langsung ngerjain anuitas aja gitu ya. Kalau diminta bikin tabel seperti ini ya berarti kita ngitungnya banyak ya. Nggak hanya anuitas, ada pokoknya, ada bunganya, karena harus diperjelas berapa bunganya, berapa angsuran pokoknya gitu ya. Kalau ini udah gabungan, kalau kita ngitung anuitas sudah gabungan, udah termasuk angsuran pokoknya di situ, bunganya juga di situ, gitu ya. Jadi seperti itu. Kalau kita ngitung untuk angsuran pertama masih gampang ya. Untuk angsuran berikutnya, berarti ngitungnya kita ambil dari atasnya, gitu ya. Seperti itu kurang lebih untuk anuitas dasarnya ini dulu. Berikut nanti kita akan explore hitungannya dengan bantuan Excel ya. Gimana sih saya mau bikin tabel seperti ini? Kira-kira bagaimana nanti akan diajarkan dengan bantuan Microsoft Excel atau spreadsheet gitu ya. Oke. Makanya tetap di subscribe dulu ininya YouTube-nya ya, biar nanti di video berikutnya kamu gak ketinggalan. Oke. See you, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.